Siapa yang bayar, suster? Oh maaf Pak, dia tidak mau namanya disebut. Pasti om malaikat baik hati yang udah bayar. Apa dia masih ada di sini ya? Itu om malaikat baik hati. Om malaikat baik hati! Intan! Om malaikat baik... Gue jadi penasaran, siapa ya om baik hati yang sering diomongin sama Intan? Intan? Om Mirza, Loh, mana om malaikat baik hatinya? ya tadi dia baru pulang. Wah, udah pulang ya? Ya, om Mirza gak ketemu deh. Intan? Intan, kamu sudah pulang? Intan, kamu baik-baik saja? Intan. Intan, temenin mama ke kamar aja. Biar om ngobrol sama Eyang ya. Iya om. Bu. Ibu. Ibu jangan gerak, Bu. Ibu istirahat aja di sini, Bu. Naila bagaimana keadaannya? Naila nggak apa-apa, Bu. Tadi dokter udah kasih obat. Sebentar lagi Naila sehat kok, Bu. Intan baik-baik saja. Iya, Bu.
kemana? Bobo di sini yuk temenin Eyang. Enggak yang, tapi aku harus masak buat jualan. Gak usah jualan. Kamu kan seharian ini udah ngurusin mama. Pasti capek. Ayo, Bobo sama Eyang. Ya udah deh yang. Mas, harusnya kamu tuh pergi dari sini. Nela, tenang. Tiara pasti balik, Nela. Nih Pak, ambil aja kembaliannya. Oh iya, makasih Pak ya. Iya. Ya, mari. Mirza. Sini lu. Kemarin gua tagih hutang lu ya. Dan lu bilang gak ada duit. Tapi sekarang lu bisa beli kursi roda ini. Bang, ini kursi roda gue beli bekas. Bang, ini juga gue pengen nyicil. Lu gak mau tahu ya? Mau bekas kayak mau nyicil ya? Lu harus bayar utang. Gue bayar utang gue. Gue bakal cicil utang gue sama lo. Enak aja lo. Mau mangkir dari kewajiban lu bayar utang. Kursi roda ini jadi jaminan. Gua bakal bawa kursi roda ini. Bang, lu nggak bisa bawa kursi roda gue, Bang. Pikir. Woi, Bang! Woi! Balikin kursi roda gue sini lo. Ya. Cuma segitu kemampuan lo, hah? Balikin kursi roda gue sini. Ya. Mau lari kemana lu? Lu salah cari lawan. Lu lupa sifat gue, ha? Jangan macam-macam sama gue, lu. Hah? Gua bakal balas perbuatan. Lumayan juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Om, ini kursi roda buat Eyang. Oke nggak? Lumayan ya. Yang kemarin itu kan kursi rodanya nyewa. Makanya harus dibalikin. Jadi Om beli aja. Kasihan Eyang. Pasti bosen banget tiduran di dalam kamar. Makasih ya, Om. Cuma ini yang bisa gue lakuin buat nebus dosa-dosa gue. Karena gue udah bikin Naila dan Intan menderita. Lihat, Om juga baik kan? Bukan cuma Om malaikat, Intan aja yang baik. Om Mirza emang orang paling baik nomor 1. Om,
Kita kasih kursi roda ke Eyang yuk. Pasti Eyang senang banget. Ayo, ayo. Eyang, coba lihat apa yang Om Mirza bawain. Kursi roda? Buat Eyang? Iya Bu, tapi maaf ya Bu, aku belinya bekas, belum bisa beli yang baru. Alhamdulillah. Nah Mirza, Ibu bersyukur sekali. Itu kursi roda pasti akan berguna buat Ibu. Biarpun bekas, tapi yang penting manfaatnya. Iya Bu, semoga bisa berguna buat Ibu. Pasti Ibu bosen juga kan di kamar terus, pengen keluar kamar kan. Jadi sekarang Ibu gak usah repot-repot nungguin Intan. Ibu mau coba Bu, kursi rodanya? Sekarang? Mau Bu? Ya, isi Intan, awas. Ibu, aku bantu ya Bu. Sini aku bantuin Bu. Gimana Bu? Nyaman Bu? Nyaman? Terima kasih banyak ya Namirza. Namirza baik sekali sama keluarga kami. Kami sampai tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Gak usah dibalas Bu. Aku senang kok ngelakuin ini semua buat Intan, buat Ibu sama buat Naila. Om Mirza emang om yang paling baik di seluruh dunia. Seandainya Ibu, Intan sama Naila tahu kalau aku penyebab semua penderitaan yang dialami mereka, kalian pasti gak akan berterima kasih seperti ini. Kalian pasti akan membenci aku. Bu, aku pamit ya Bu, ada urusan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tahu apa yang aku lakukan ini belum cukup buat menebus semua dosa-dosaku ya Allah. Tapi aku mohon ya Allah. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Aku benar-benar menyesali semua perbuatanku pada Naila ya Allah. Cinta itu sudah membutakan aku ya Allah. Hingga aku tidak berpikir panjang. Ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada keluarga ini ya Allah. Sudah terlalu banyak penderitaan yang mereka alami atas perbuatanku ya Allah. Aku akan selalu berusaha untuk membahagiakan kalian. Dan aku akan selalu ada buat kalian.
Iya Bu, aku bosan di kamar, makanya aku masak. Udah lama juga kan Bu aku nggak masak. Masya Allah, aku belum pernah melihat kondisi Naila sebaik ini. Dia seperti orang normal. Ini semua mungkin berkat doa Intan. Bu, Dan Intan bertahun-tahun merawat aku dan mamanya hanya karena mengharapkan perhatian dan kasih sayang dari mamanya. Intan tidak pernah mendapat perhatian itu. Sayang,
Intan, Mama mana? Mama lagi tidur di kamar. Kasian pas meluk aku nangis terus. Intan, Mama itu menganggap kamu Tiara. Kamu harus sabar dan kuat ya sayang. Lama-lama aku terbiasa kok. Mau gimana pun juga, aku tetap anak Mama. Jadi gak apa-apa kalau Mama tuh nganggap aku Tiara. Sama aja kok. Yang penting Mama bisa sayang dan perhatian. Tapi Intan, Aku gak peduli Mama mau manggil aku Intan atau Tiara. Yang penting Mama mau meluk aku dan cium aku. Itu aja udah bikin aku bahagia. Eyang, anggap aja nama aku ada 2. Keren kan? Eyang, aku pergi jualan dulu ya. Sekalian mau ketemu Om Malaikat baik hati. ya, hati-hati ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, gorengan? Iya. Bu, Pak, mau beli? Enggak ya, Dek. Oh, Enggak sayang. Bu, Pak, mau beli gorengan? Ganggu aja deh. Pergi sana. Dek, ganggu aja sih. Gak liat apa orang lagi pacaran. Udah sana dagang sana. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Ganggu. Wah, seru banget ya kalau bisa diajarin sepeda sama mama papa. Mau teman-teman mau beli gorengan nggak? Nggak ada yang mau beli, pergi sana. Gorengan. Oh, Bu, mau beli? Udah, Dek. Makasih. Oh, ya udah. Gorengan, gorengan. Itu kan anak penjual gorengan itu. Kasian. Kelihatannya gorengannya nggak laku hari ini. Om, tahu nggak? Tadi aku pertama kalinya dipeluk Mama loh. Sama Mama nyium kepala aku. Oh ya? Iya Om, aku senang banget. Ternyata pengobatan Mama berhasil. Ini semua berkat Om. Udah baik sama Mama sama aku. Aku senang banget bisa kenal sama Om Malaikat yang baik hati. Sayang, Om itu kan bukan malaikat. Kenapa kamu selalu manggil Om itu Om Malaikat yang baik hati? Om memang bukan malaikat, tapi Om baiknya seperti malaikat. Makasih ya. Om senang dengarnya. Sekarang Om mau minta kamu janji 2 hal. Yang pertama, selalu ingetin Mama buat minum obat dari dokter. Yang kedua,
selalu ajak mama kontrol ke dokter kalau udah waktunya. Om yakin kalau kamu lakuin 2 hal ini, mama pasti sembuh. Janji? Ini kan baju yang aku buat untuk Tiara. Dia pasti senang kalau aku kasih ini. Tiara? Tiara sayang? Tiara? Naila, ada apa? Ibu, Tiara mana? Tiara sedang keluar rumah. Ibu gimana sih, Bu? Masa ibu biarin Tiara keluar rumah? Kalau sampai Tiara kenapa-napa gimana? Intan, maksud ibu Tiara, dia baik-baik saja. Dia pergi karena... Tiara. Naila, Naila mau kemana? Naila? Naila? Kok gak dijawab? Aku nggak mau, Om. Aku nggak ngizinin Mama nikah lagi. Aku nggak mau Mama bagi kasih sayang ke orang lain. Om ngerti kok. Om tadi cuma nanya. Senyum dong. Ibu, lihat anak saya nggak Tiara tingginya segini deh, Bu. Anak saya Tiara. Enggak. Nggak lihat. Ya, kasih. Tiara. Bu, lihat anak saya nggak Tiara. Tinggi segini deh. Segini. Anak saya Tiara namanya. Tiara. Iya, Tiara. Nggak kenal, Mbak. Nggak kenal. Iya. Ya udah. Kasih. Tiara. Tiara. Iya udah om pulang dulu ya sayang ya. Tiara, kamu sama siapa sayang?
masih sendirian. Aduh, banyak orang jahat di sini. Kita pulang sayang. Kita pulang. Intan gak mau ibunya nikah lagi. Mungkin anak-anak memang gak nyaman dengan orang baru. Gak nyaman dengan kehadiran orang tua tiri. Pasti Tiara pun begitu. Dia gak akan sudi punya ibu tiri. Ibu! Sini, masuk. Naila? Ibu gimana sih, Bu? Masih izinin Tiara keluar gitu aja? Nanti kalau sampai Tiara kenapa-napa gimana sih, Bu? Naila, ada apa? Tadi tuh ada orang pokoknya sayang, ingat ya, kamu itu nggak boleh keluar lagi dari rumah ya. Ingat, kamu harus cari sama Mama ya sayang. Tiara, kamu nggak boleh keluar ya sayang. Mama tuh udah susah-susah payah cari kamu ya, dan kamu nggak boleh kayak gitu lagi. Mama nggak mau kamu sampai kenapa-napa ya sayang ya. Ya Tiara sayang ya sayang. Besok Mama mau mengundang Luna dan ibunya Aminah makan siang bareng di rumah. Kali ini kamu harus ikut makan siang sama kita ya. Mama itu kenapa? Kenapa maksain kehendak terus? Ma, keputusan aku udah bulat. Aku gak mau nikah lagi. Jadi kamu mau hidup kamu itu terjebak dalam luka lama sama Naila, iya? Hah? Besok kita bikin rumah-rumahan buat kamu ya. Kamu lucu banget sih. Hai Tiara sayang. Oh lucu sekali bonekanya, ini Lucu cantik kan? banget. Kamu dapat dari mana sih? Aku dapat dari Tante Luna. Tante Luna yang ngasih ini ke aku. Tahu nggak? Tante Luna itu orangnya baik banget sama aku. Pokoknya aku mau nunjukin ke Papa ah. Yuk sini. Iya, aku memang pernah terluka, tapi bukan berarti aku punya hak untuk menambah luka di hati anak aku, Ma. Mama harus ingat, Tiara nggak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu walaupun ibunya masih hidup. Bagi Mama, Naila itu sudah meninggal. Tapi tetap saja ibunya Tiara masih hidup. Dia nggak butuh ibu tiri. Tiara, Papa sama Mama lagi ngomongin Mama Tiara ya? Tiara, sekarang waktunya kamu tidur ya. Papa kenapa sih, Pa? Selama ini nggak pernah ceritain tentang Mama ke Tiara. Kenapa, Pa? Tiara, sekarang sudah waktunya kamu tidur sayang. Pa, kenapa, Pa? Biasanya sebelum tidur, Papa suka dongengin Tiara. Tapi sekarang Tiara nggak mau didongengin. Tiara maunya dengar cerita soal Mama aja, Pa. Ya, Pa. Tiara, kamu nggak boleh maksa-maksa Papa ya. Kasihan Papa kamu, ya. Pa. Ayo, Pa. Iya, kamu tidur ya, yuk. Tiara maunya dengerin cerita soal Mama aja. Ayo dong, Pa. Boleh ya? Please. Tapi sayang, Papa sayang sama Mama kan? iya. Papa sayang banget sama Mama. Tapi Mama... Apa, Pa? Mama kenapa? Mama itu jauh lebih sayang sama kamu dibanding ke Papa. Masa sih, Pa? Lebih dari Papa sayang ke Tiara gitu, Pa? Jauh lebih sayang ke Tiara dibandingkan Papa sayang ke kamu. Gede kan? Pa, kita berdoa buat Mama yuk, Pa. Biar Mama tenang di surga sana. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan
Apakah aku harus membiarkan Tiara seperti ini? Menganggap ibunya sudah mati? Atau aku harus mengatakan yang sebenarnya? Tapi aku yakin Tiara belum sanggup mendengar kenyataan ini. Dia masih terlalu kecil. Pa, kok papa malah bengong? Ayo dong pa, kita berdoa buat mama. Ya, kita berdoa buat mama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sayangi mama. Beri mama tempat terbaik di sisimu. Bahagiakan mama di sana ya Allah. Sayangi mama. Ampuni dosa-dosa mama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Kamu tidur yang nyenyak, mimpi yang indah. Ya pa. Makasih ya pa. Tiara senang banget bisa dengar cerita mama malam ini. Tiara tadi berdoa pa. Semoga Tiara ketemu sama mama di mimpi. Yuk tidur, udah malam. Ini sayang. Selamat tidur sayang.
Ternyata aku cuma mimpi. Apa mungkin selama ini Naila masih memikirkan Tiara? Apa dia masih mengkhawatirkan Tiara? Apapun yang terjadi, Tiara akan tetap tinggal di rumah ini. Mas, aku bisa gila kalau misalkan gak ada Tiara sama aku, Mas. Sebaiknya sekarang kamu pulang lagi. Mas, Mas. Maafin Papa, Nak. Bukan Papa mau memisahkan kamu dari mama kamu. Semua salah mama kamu. Mama kamu sudah membohongi kita semua. Kenapa, Nay? Kenapa kamu harus bohong waktu itu? Gimana keadaan kamu sekarang, Nay? Adi kemana ya malam-malam begini? Tiara? Tiara? Di mana? Kok dia nggak ada di sini? Tiara? Tiara? Ibu. Alhamdulillah. Mama pikir kamu pergi, sayang. Ternyata kamu lagi tidur sama ayang kamu. Tiara, Mama sayang banget sama kamu, kan? Mama janji Mama akan melindungi kamu, ngejagain kamu, dan mencintai kamu terus. Mama, Kamu kok bangun? Tidur lagi. Sini, biar Mama temenin. aku seneng deh Mama mau nemenin aku tidur. Kalau kamu senang, besok, lusa, dan seterusnya Mama akan temenin kamu tidur. Ya? Gerah ya?
Mama buka jendela dulu ya, biar nggak gerah. Punya kesempatan untuk memeluk kamu, Nay. Ardi, Ardi, apa yang kamu lakukan di sini? Apa? Hah? Ma, aku cuman... Jangan bodoh. Kamu harus pikirkan Tiara. Apa yang akan kamu katakan sama Tiara? Apa kamu akan bilang sama Tiara? Kalau ibunya selama ini masih hidup dan kamu mengusirnya dari rumah gara-gara dia punya anak dari lelaki lain. Begitu, Ma, tapi tetap aja aku gak akan pernah tenang kalau aku gak bilang ke Tiara. Bagaimana kalau seandainya Tiara tidak bisa terima, Nak? Lalu dia perasaannya hancur dan dia membenci kamu. Apa kamu mau itu terjadi? Mau? Maafin aku, Nay. Aku masih belum bisa menemui kamu. Mama benar. Aku harus memikirkan keadaan Tiara. Udah, tidur lagi. Gak apa-apa, Ma. Mama tidur aja. Mulai sekarang, kalau kamu mau tidur, sama Mama aja ya. Mama khawatir kalau kamu nggak ada di samping Mama. Ya, sayang? Iya, Ma. Kalau gitu, tidur sama Mama sekarang ya. Tiara, kamu sama siapa, sayang? Tiara, Mama pengen nanya deh. Tadi sore kamu ngomongin apa sama papa kamu? Papa. Iya, kamu ketemuan kan sama papa setiap hari? Dan kenapa kamu ngerahasiain itu sama Mama? Papa masih marah ya sama Mama? Mama pasti ngeliat aku sama Om Alka baik hati ngobrol. Jadi Mama mengira Om itu adalah Papa. Kasihan Mama, dia begitu merindukan Papa. Sampai-sampai dia berpikir Om itu adalah Papa. Tiara, Mama tuh kangen banget sama Papa. Jadi kalau misalkan kamu ketemu sama Papa, ajak aja Papa ke sini ya. Soalnya ibunya Papa nggak bolehin untuk ketemuan sama Mama. Jadi kamu yang minta ya. Aku harus bilang apa ya? Kalau aku bilang Om itu bukan Papa, pasti Mama sedih. Aku nggak mau Mama sakit lagi. Ya deh, sayang. Kasihan Naila. Selama ini dia masih mengharapkan Ardi. Dan berpikir Ardi masih mencintai dia. Kalau kamu memang mau jujur apa yang kamu inginkan, silahkan lakukan hal yang bodoh itu. Tapi ingat, kamu akan menyesal seumur hidup. Mama mau tahu, apa kamu memang bisa menghancurkan perasaan anak kamu? Ayo bilang sana. Susah banget. Mama benar. Naila pasti seneng kalau ketemu Tiara lagi.
dia merindukan Tiara. Tapi aku tahu Tiara nggak akan siap ketemu sama mamanya. Mama yang selama ini dia anggap sudah meninggal. Mama kamu mana? Mama lagi di kamar, Eyang. Lagi tidur. Eyang, aku kira Mama sakitnya udah makin membaik. Tapi belum. Intan masak apa hari ini? Intan bikin kue-kue juga buat jualan di sekolah. Ya, Eyang. Menurut Eyang, anak-anak itu sukanya kue yang manis. Jadi, gimana kalau Intan bikin kue yang manis? Iya, Eyang. Aku bakalan bikin kue yang manis. Uang modal yang dari Om Malaikat baik hati udah aku beliin bahan-bahannya. Tapi, Intan masaknya harus hati-hati. Jangan sampai nanti kuenya kebuang-buang lagi. Iya, Eyang. Intan bakalan coba sebelum dimasak. Eyang punya resep yang enak sekali. Kuenya lebih enak dari yang jual di toko. Teman-teman Intan pasti suka. Asik, pasti teman-teman pada suka kue resep Eyang. Ayo, mau Eyang ajarin? Tahu? Ini bahan-bahan yang kamu udah beli ya? Iya. Kita pecahin telurnya dulu ya. Lihat aja kamu Intan. Aku akan bikin teman-teman gak beli makanan kamu. Monik, awas ya. Kamu jangan beli jajanannya Intan. Tahu gak apa? Itu kotor, gak bersih. Airnya aja dari kali hitam. Jijik kan? Nanti kamu bisa sakit perut loh. Jangan dibeli. Mudah-mudahan gorengan aku laku. Teman-teman, pada mau beli gorengan aku nggak? Enggak. Aku juga nggak mau. Ayo teman-teman, yuk. Loh, kok nggak ada yang mau beli gorengan aku ya? Apa karena kemarin kasinan? Teman-teman, mau beli nggak? Cobain dulu deh, gratis kok. Syukurin tuh anak. Sekarang jualannya nggak laku. Nggak ada yang mau beli lagi. Iya ya. Aduh, tapi kayaknya enak tuh makanannya. Apaan sih kamu, Monik? Nyebelin banget. Ya udah sana kalau mau sakit perut, mau sakit, kan urusan aku. Aku mau beli es krim aja. Monik, sini. Monik, kamu pengen ya? Soalnya dari muka kamu kelihatan ngiler. Tapi katanya makanan kamu nggak bersih, bikin sakit perut. Bersih kok. Lihat nih ya, makan ya. Nih, buat kamu nih. Oh iya ya, enak banget ini. Yaudah deh, aku beli. Kamu mau beli berapa, Monik? Aku beli 1 ya. Ih, kok pada beli jajanannya Intan sih? Aku udah bilang kalau makanan itu jorok, kotor, ini sakit perut. Ih, ini banget. Sabar ya teman-teman. Beneran enak ya kue yang dijual Intan. Bahkan lebih enak daripada kue-kue yang di toko. Besok-besok kita nggak usah bawa bekal dari rumah. Mendingan kita beli kue aja dari Intan. Tapi kok kemarin kuenya Intan
asin gitu ya? Yang bikin jualan Intan keasinan itu Tiara. Tiara yang ngasih garam ke jualan aku. Monik, kamu benar ya? Tiara yang ngasih garam ke makanan aku. Beneran kan? Kamu nggak bohong? Bener, Intan. Mana sih jemputannya? Lama banget. Tiara, Tiara. Tiara, apa benar kamu yang ngelakuin itu? Ngelakuin apaan sih? Kamu kan yang naburin garam ke makanan aku. Jangan nuduh-nuduh orang. Fitnah aja. Aku nggak fitnah kamu, tapi Monik yang bilang ke aku. Udah, aku mau pulang. Tiara, awas ya, kalau aku punya buktinya, aku bakal laporin kamu ke kepala sekolah. Non Tiara, Non. Mobil udah siap, Non. Iya, Pak. Yuk. Non. Tiara, awas ya, kalau aku punya buktinya, aku bakal laporin kamu ke kepala sekolah. Gimana kalau si Intan bener-bener lapor ke kepala sekolah? Bisa-bisa aku dikeluarin dari sekolah itu. Berani banget sih tuh anak. Tiara, sekarang kamu ayo kembaliin uangnya teman-teman. Kamu kan yang udah naburin garam ke makanan aku. Enggak, bukan aku yang salah. Bukan aku yang ngelakuin. Monik saksinya, Tiara. Monik, apa betul itu? Iya, Pak. Tiara yang ngasih garam ke gorengannya Intan. Tiara, berarti kamu harus dikeluarkan dari sekolah ini. Enggak, Pak. Jangan, Pak. Jangan. 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 Ternyata cuma mimpi. Ini semua gara-gara Intan. Gara-gara dia, aku jadi mimpi buruk kayak gini. Aku harus balas dia sebelum mimpi aku jadi kenyataan. Aduh, perut aku sakit. Aduh, Oma. Perut aku sakit. Oma. Aduh, gimana nih? Susah banget. Aku lupa waktu ibu guru nerangin di kelas. Gimana? Susah banget. Kenapa sayang? Ini mah PR matematikanya susah. Coba sini mama lihat. Nih mama bantuin ya. Nih, kamu susah yang mana? Yang ini? Yang ini? Kita jelasin ya. Jadi 3 tambah 10 itu caranya kayak gini nih sayang. Nih. Kamu tadi makan apa di sekolah? Apa kamu jajan sembarangan? Dokter nggak mungkin. Tiara tuh nggak pernah jajan dan makan makanan seperti itu, Dok. Iya, Dok. Tadi aku di sekolah beli makanan dari teman kelas aku yang jualan, Dokter. Aduh. Oma kan sudah bilang jangan jajan sembarangan. Habis sama aku kasihan sama dia. Aku sih nggak nyangka
kalau aku habis makan jajanan itu langsung sakit perut gini. Saya kasih obatnya ya untuk mengatasi sakit perutnya. Tapi jangan jajan sembarangan lagi ya. Ini Bu obatnya. Sehari diminum 3 kali setelah makan ya. Iya dok, terima kasih ya dokter. Iya dok, terima kasih. Tiara, sayang, siapa teman kamu yang dagang itu? Anak miskin itu, Oma. Anak miskin itu? Oma nggak akan biarkan lagi ini terjadi. Oma akan bicara sama kepala sekolah. Cucu saya sakit perut. Gara-gara beli makanan dari anak itu. Sekolah macam apa? Membiarkan orang berdagang di dalam sekolah. Ini sudah melanggar peraturan, Pak. Kita kan tidak tahu. Dibikin dari apa makanan itu? Mungkin saja bahan-bahannya berbahaya untuk dikonsumsi. Maaf Bu, saya sangat yakin kalau anak itu tidak sembarangan, Bu. Karena saya sudah pernah memberitahu dia tentang aturan membuat makanan yang sehat, Bu. Dan juga kasihan anak itu, Bu. Karena dia itu terpaksa berjualan untuk membantu ibunya dan neneknya yang sedang sakit, Bu. Kok Bapak malah ngebelain anak itu sih? Sudah jelas-jelas dia itu menjual makanan tidak sehat. Sampai cucu saya sakit perut. Kalau Bapak tidak mengambil tindakan tegas, saya akan suruh orang tua murid datang ke sekolah ini untuk protes sama Bapak. Dan kalau Bapak tidak keluarkan anak itu dari sekolah ini, Bapak tanggung sendiri akibatnya. Maaf Bu, ini dari Bapak Kepala Sekolah. Oh iya, makasih Pak. Permisi. Intan, Iya, Bu. Iya, Bu. Ada apa? Ibu baru dapat surat dari kepala sekolah, Nak. Isinya kamu dikeluarkan dari sekolah. Kenapa saya dikeluarin dari sekolah? Itu gara-gara kamu menjual makanan yang tidak sehat di sekolah ini dan mengakibatkan Tiara sakit dan neneknya protes. Tiara nggak makan gorengan saya, Pak. Teman-teman yang lain juga nggak sakit perut. Pak, saya mohon. Jangan keluarin saya dari sekolah. Saya pengen sekolah, Pak. Intan, Papa kan udah janji. Saya udah boleh jualan di sini. Intan, Bapak nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Intan. Kalau aku nggak jualan, aku sama Papa sampai nggak bisa makan. Intan, Intan, tunggu. Kasihan Intan. Saya sebenarnya nggak tega melihatnya seperti ini. Tapi neneknya Tiara mengancam saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
depan anak itu, Pak. Maaf Pak, maksud Bapak siapa ya? Anak Bapak Tiara kan masih sekolah di sini Pak. Bukan Tiara, Pak, yang saya maksud. Tapi anak yang menjual gorengan di sekolah ini. Yang Bapak keluarkan. Oh, si Intan. Iya, anak itu. Apa yang salah dengan dia, Pak? Saya lihat dia penuh dengan semangat. Rajin belajar. Kelihatannya pintar. Kenapa Bapak keluarkan dari sekolah ini? Dia memang anak yang pintar Pak, tapi... Pak, saya nggak akan pergi dari ruangan ini sebelum Bapak cabut keputusan itu. Bapak harus izinkan dia kembali sekolah di sini. Pak. Bapak udah keluarkan anak itu dari sekolah ini? Mama. Ardi, kamu ngapain di sini? Hah? Ngapain? Jadi itu yang mau saya sampaikan tadi Pak. Ini semua karena permintaan ibunda Bapak sendiri. Dia meminta saya Pak. Ardi, apa yang kamu lakukan di sini? Hah? Mama kira tadi kamu ini orang tuanya anak itu yang protes kalau anaknya dikeluarkan di sekolah ini. Jadi Mama yang minta anak itu dikeluarkan dari sekolah ini. Iya, emangnya kenapa? Pak, bentar. Kita bicara di luar, Mak. Mama kenapa harus sampai minta kepala sekolah buat ngeluarin anak itu? Kasihan, Ma, dia anak gak mampu loh. Kamu itu kenapa sih ngebela anak itu terus? Udah jelas-jelas apa yang dilakukan dia terhadap Tiara. Kamu nggak tahu aja. Emangnya Tiara kenapa, Ma? Tiara itu sakit, tahu nggak? Hah? Gara-gara memakan makanan yang dijual sama anak itu. Semalaman Tiara itu nggak bisa tidur, menahan sakit, muntah-muntah, buang-buang air. Untung Mama panggil dokter untuk pemeriksanya. Tiara sakit, Ma. Kok ada suara musik ya dari kamar Tiara? Kenceng lagi. Bukannya Tiara lagi sakit? Tiara, tadi Tante Maya dengar dari Oma katanya kamu sakit gara-gara makan jualannya Intan. Sekarang menyalain TV. Joget-joget lagi. Kamu tuh sebenarnya sakit nggak sih? Jujur sama Tante, kamu tuh pura-pura ya supaya hari ini nggak masuk sekolah. Iya, jangan buat banyak ulah, bikin semua pusing tau nggak? Tapi Tante... Udah, pokoknya sekarang kamu pakai baju seragam, Tante antar ke sekolah. Aku bukannya nggak peduli sama Tiara. Maaf, kemarin emang aku sedikit sibuk. Makanya pulang larut nggak sempat ngecek Tiara. Heh, kamu itu untuk anak orang aja kamu sempetin datang ke sini. Tapi untuk anak kamu sendiri, kamu tuh nggak peduli sama sekali. Aneh deh kamu tuh. Ma, Ardi bilang kan Ardi bukannya nggak peduli sama sekali sama Tiara, tapi Ardi sibuk. Sekarang gini deh, Ma. Ardi tetap ngerasa aneh. Tiara nggak mungkin sampai sakit perut segitunya cuman gara-gara makan gorengan. Ya mungkin aja makanan itu kotor, nggak sehat. Mungkin bahan-bahannya terbuat dari bahan-bahan yang berbahaya untuk dimakan. Nggak segitunya kali, Ma. Aku nggak apa-apa. Aku tiap hari beli loh gorengan anak itu. Aku makan, aku nggak apa-apa. Ya mungkin kamu sudah dewasa, daya tahan tubuh kamu itu kuat. Kalau Tiara kan masih kecil, dia masih sensitif. Ya makanan itu kotor sedikit, dia pasti sakit, ya kan? Ya, oke. Jangan dibandingin sama Ardi. Bandingin sama teman-teman Tiara yang lain yang beli gorengan itu juga. Perhatiin deh, mereka nggak ada yang sakit kan? Orang tua mereka juga nggak ada yang protes. Cuman Mama aja loh. Cukup, Ardi.
Kamu masih aja ngebelain anak itu. Hah? Tiara, anak kamu sendiri tidak kamu pedulikan yang sudah sakit gara-gara beli makanan dari anak itu. Ma. Aduh, aku pengen banget sekolah. Loh Intan, bukannya kamu sudah dikeluarin dari sekolah? Kenapa kamu ada di sini? Iya, Pak. Tapi aku masih pengen sekolah. Aku nggak bilang sama mama sama ayah kalau aku dikeluarin. Jadi aku pura-pura aja berangkat sekolah. Kalau mama sama yang tahu kalau aku nggak sekolah, pasti sedih. Tante, Ma tunggu. Tetap aja, menurut Ardi cara Mama itu salah. Mama udah merenggut hak seorang anak untuk belajar. Mama nggak bermaksud seperti itu, Ardi. Tapi karena anak itu sudah membuat Tiara sakit, wajar dong Mama protes ke sekolah. Lagian ngapain sih kamu ngurusin nasib anak itu? Ngurus aja nasib keluarga kamu dulu, baru urusin orang lain. Lagi pula, kalau Tiara sempat tahu kamu ngebelain anak itu, dia pasti akan kecewa. Tiara nggak sakit, Ma. Hei Maya, ngapain kamu bawa Tiara ke sini? Dia kan harus istirahat di rumah. Mama bener. Harusnya Tiara istirahat di rumah. Tapi kenyataannya dia malah joget-joget di depan TV tadi. Ma, Tiara udah bohong. Mungkin supaya anak itu dikeluarkan dari sekolah. Tiara, bener itu? Enggak. Tiara enggak akan seperti itu. Ma, Mama tolonglah. Lebih tegas sedikit dalam mendidik Tiara. Kalau salah bilang salah. Kalau benar bilang benar. Kita kan nggak mau Tiara tumbuh jadi anak yang manja. Apalagi sampai jahat sama temannya sendiri. Tiara, tuh. Ardi! Ma, udah Ma. Itu tugas Mas Ardi sebagai ayah. Tiara, sekarang kamu cerita ke Pak Kepala Sekolah apa yang sebenarnya terjadi. Tiara, ada apa lagi? Bukannya kamu lagi sakit? tapi Pak. Sayang, apa pernah Papa ngajarin kamu bohong? Ayo, sekarang jujur aja. Kamu harus berani. Cerita ke Pak Kepala Sekolah. Maafin saya ya Pak. Iya. Tiara, coba ceritakan semuanya kepada Papa. Jadi gini Pak, saya cuma pura-pura sakit perut aja biar kirain saya makan jajanannya Intan Pak. Maafin saya ya Pak. Pak, maafin Tiara ya. Tapi jangan diulang. Ya. Udah sayang ya.
Kamu nggak usah takut, nggak usah malu. Ada Oma di sini, ya. Tiara. Tiara. Iya, Bu Guru. Ibu diperintahkan oleh Bapak Kepala Sekolah, kalau kamu nggak sakit, kamu wajib masuk sekolah. Udah sekolah, nggak usah nangis. Belajar yang pinter ya. Yuk, ayo Tiara, mari. Iya. Makasih, Bu. Kalau Tiara sudah mengatakan yang sebenarnya sama kepala sekolah, berarti Intan tidak jadi dikeluarkan. Dia masih bisa sekolah di sini. Intan? Tante, maafin aku ya. Aku udah bikin kecewa Tante. Karena yang masukin ke sekolah ini Tante. Ya aku udah melanggar peraturan sekolah. Enggak, Nak. Kamu nggak dikeluarin dari sekolah ini. Kamu masih tetap bisa bersekolah di sini. Beneran Tante? Iya, benar. Sekarang hapus air matanya, terus kita berangkat ke kelas. Ya sayang ya? Ya.